on your own. Now I'm shaking, drinking all this coffee. This last few weeks have been exhausting. Assalamualaikum, hai. Di video kali ini teman-teman Pi akan membahas mengenai hal-hal yang harus dilakukan oleh YouTuber pemula. Namun seperti biasanya ya, sebelum lanjut ke videonya, Pi mohon dukungan kalian dengan cara di like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan Pi makin semangat dalam membuat konten. Oke? Oke teman-teman, pembahasan kita kali ini yaitu mengenai hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang YouTuber pemula agar channelnya itu bisa berkembang, bisa maju, dan bisa berhasil teman-teman. Di sini Pi akan kasih tahu tipsnya bagaimana, dan tips ini juga sudah Pi terapkan di channelnya Pi dan alhamdulillah itu berhasil teman-teman. Jadi di sini Pi akan share ke kalian semua apa-apa saja sih tipsnya. Jadi mohon disimak ya teman-teman videonya agar kalian itu nggak gagal paham. Oke, langsung saja teman-teman kita masuk ke tips yang harus kita lakukan kalau misalnya kita itu seorang YouTuber pemula. Untuk tips yang pertama nih teman-teman, yang kudu banget teman-teman lakukan ya, itu konsisten. Nah ini konsisten teman-teman, selalu Pi sebutkan di setiap tutorial, baik itu tutorial menambah subscriber, tutorial menambah jam tayang, atau hal apapun itu, yang paling utama itu harus konsisten teman-teman. Di sini konsisten dalam segi apa sih Kak? Dalam banyak hal ya teman-teman, bisa dalam hal mengupload video, dalam hal konten atau yang lainnya. Dan di sini terkhusus ke dalam pembuatan konten dan videonya teman-teman. Karena kenapa di sini kalau misalnya teman-teman pingin channelnya teman-teman itu berhasil, pingin channelnya itu maju, teman-teman harus konsisten dalam mengupload video dan jenis konten. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalnya teman-teman itu nggak konsisten terhadap channelnya teman-teman atau kontennya teman-teman, itu orang yang berkunjung ke channelnya teman-teman itu pasti nggak bakalan bertahan teman-teman, pasti lama kelamaan itu bakalan kabur. Beda kalau misalnya teman-teman konsisten ya, konsisten dalam segi konten, konsisten dalam segi upload, itu pasti orang-orang bakal menunggu teman-teman, channelnya teman-teman itu bakal upload video apa lagi. Misalnya nih kontennya teman-teman itu kan vlog, misalnya vlog ya, itu orang-orang pasti bakal tahunya teman-teman itu upload video. Misalnya kalau teman-teman konsisten dalam satu kali seminggu itu upload video, misalnya hari Minggu, itu subscribernya teman-teman itu pasti bakal menunggu setiap hari Minggu Pak akan ada video baru nih. Kira-kira misalnya nih si V ya, si V channelnya V itu upload video apa lagi sih, ngeblog di mana lagi sih, pasti orang-orang bakalan bertanya-tanya seperti itu dan penasaran, dan akhirnya menunggu channelnya teman-teman. Dan lama kelamaan channelnya teman-teman bisa berkembang, bisa maju, dan bisa berhasil kalau misalnya teman-teman itu konsisten. Seperti itu teman-teman. Jadi kita harus konsisten ya, konsisten dalam segi upload video, konsisten dalam segi konten. Karena kalau misalnya teman-teman nggak konsisten, misalnya nih channelnya teman-teman itu gado-gado, hari ini upload musik, besok upload masakan, besoknya lagi upload vlog atau yang lainnya, itu orang-orang pasti bingung nih teman-teman, ini channelnya kenapa sih kok gado-gado seperti ini. Apalagi kalau misalnya teman-teman itu nggak konsisten dalam mengupload videonya. Misalnya hari ini teman-teman upload video, terus 1 bulan kemudian baru upload lagi, itu bakalan membuat subscribernya teman-teman atau orang-orang yang berkunjung ke channelnya teman-teman itu nggak bakalan balik lagi, karena kontennya teman-teman itu ya nggak konsisten gitu teman-teman, nggak nentu upload videonya itu kapan. Jadi orang-orang kayak masa bodoh lah, dia juga ogah-ogahan kan dalam upload video, kita nunggu videonya nggak ada. Jadi lama kelamaan channelnya teman-teman itu nggak bakalan bisa berkembang kalau misalnya teman-teman nggak konsisten dalam segi mengupload video. Beda kalau misalnya teman-teman itu konsisten dalam mengupload video, insya Allah itu channelnya bakalan bisa berkembang teman-teman, bisa berhasil dalam waktu yang cepat. Maaf ya ini suara agak berisik teman-teman, soalnya di rumah sebelah itu lagi ada hajatan, jadi agak suara musik sedikit, jadi mohon dimaklumi ya. Namun suaranya Pi masih lebih jelas kok dibandingkan suara musiknya. Oke, kita lanjut ke tips yang kedua nih teman-teman. Selain konsisten teman-teman itu
teman-teman juga kudu rajin. Di sini rajin dalam segi apa, Kak? Di sini tuh rajin dalam segi mempromosikan channelnya teman-teman. Karena misalnya nih kalian YouTuber pemula, orang-orang kan belum banyak yang tahu kalau misalnya itu teman-teman punya konten, punya video, punya YouTube. Jadi yang harus teman-teman lakukan yaitu rajin mempromosikan channelnya teman-teman, baik itu ke sosial medianya teman-teman, baik itu ke keluarganya teman-teman. Itu bisa saja teman-teman lakukan. Misalnya nih teman-teman baru saja mengupload video baru, itu usahakan teman-teman men-share di sosial medianya teman-teman, baik itu Facebook, WA, Instagram. Itu bisa teman-teman uraikan di situ bahwa teman-teman sedang, maksudnya habis mengupload video di YouTube. Jadi orang-orang bisa tahu, teman-teman itu bisa tahu kalau misalnya teman-teman punya video di YouTube, dan akhirnya mereka bisa mengunjungi channelnya teman-teman. Dan kalau misalnya seperti itu, lama-kelamaan channelnya teman-teman itu bisa naik rankingnya, bisa muncul di pencarian. Kalau misalnya orang buka YouTube, tiba-tiba muncullah videonya teman-teman. Nah, gunanya di sini tadi kita bikin konsisten dalam konten itu ini teman-teman. Kalau misalnya channelnya kita sudah mulai naik, sudah mulai muncul di beranda YouTube, itu kan otomatis orang bakalan menemukan videonya kita dengan mudah. Kalau misalnya kontennya teman-teman itu nggak konsisten, orang yang sudah subscribe saja itu bisa kabur teman-teman. Jadi kenapa kita harus konsisten agar orang yang subscribe ke channel kita, orang yang sudah pernah berkunjung ke channel kita itu bakalan betah dan bakalan berkunjung lagi teman-teman, seperti itu. Jadi kita harus konsisten ya, dan harus rajin teman-teman. Nah, kita lanjut ke tips yang ketiga. Nah, tips yang ketiga ini teman-teman itu penting banget, karena ini nguji mental banget. Karena kenapa? Mungkin ini nggak hanya dirasakan oleh Via, mungkin semua teman-teman yang YouTuber pemula itu pernah merasakan. Itu terkadang teman-teman itu kita ingin menyerah, namun kayak sayang gitu. Channel kita sudah setengah jalan, masa kita mau menyerah hanya karena omongan orang. Jadi di sini kita harus tahan banting teman-teman. Jangan menghiraukan omongan orang di luar sana. Ih, apa sih tuh jenis kontennya, mana mungkin bisa berhasil, mana mungkin bisa kayak contohnya tutorial seperti ini kan, mana mungkin bisa seperti Kak Adlina contoh ya. Itu nggak menutup kemungkinan teman-teman. Kalau misalnya kontennya teman-teman itu menarik, kontennya teman-teman itu bermanfaat, itu jangankan Kak Adlina, Kak Baim, atau YouTuber yang lainnya, itu pasti teman-teman bisa juga seperti itu. Toh mereka juga manusia biasa, tapi karena mungkin rezekinya mereka lebih daripada kita, mungkin mereka sudah dikenal terlebih dahulu dibanding kita, jadi kemungkinan untuk naiknya videonya mereka itu sangat mudah dibandingkan kita. Jadi kita harus kayak berusaha lebih keras lagi teman-teman. Jadi jangan kalau misalnya ada yang bilang, misalnya nih seperti Via kemarin, itu banyak banget teman-teman dan keluarga yang bilang, ah itu cuma capek-capek, itu cuma buang-buang waktu saja bikin video, mana mungkin bisa dapat penghasilan dari situ kan, cuma bikin video saja bisa dapat penghasilan. Dan alhamdulillah teman-teman, kemarin Vi sudah buktikan bisa dapat penghasilan dari channelnya Vi yang pertama ya. Dari channelnya Vi yang pertama itu bisa dapat penghasilan, dan alhamdulillah banget itu penghasilannya ya bisa dibilang lumayan lah untuk orang seperti Vi, seperti itu. Jadi kita jangan mau menyerah hanya karena omongan orang teman-teman. Jadi di sini tuh intinya kita harus tahan banting. Itu dia tipsnya teman-teman, supaya channelnya kita, karena kalau misalnya teman-teman hanya dibilang ah mana mungkin bisa berhasil, terus nyalinya teman-teman itu down, nggak mau berusaha lagi, itu ya habis lah, nggak bakalan bisa berhasil. Beda kalau misalnya sekarang teman-teman itu channelnya biasa-biasa saja, tapi teman-teman terus berusaha, insya Allah nanti bakalan bisa berhasil. Cepat atau lambatnya itu bakalan bisa berhasil, tergantung dari usahanya teman-teman. Oke, nah itu dia tadi teman-teman beberapa tips yang kudu banget YouTuber pemula itu tahu, kudu banget YouTuber pemula itu lakukan. Apalagi yang dibilang yang terakhir tadi mengenai omongan orang, kita itu harus tahan banting terhadap bulian. Jadi jangan menyerah hanya karena bulian, anggap saja omongan mereka itu adalah penyemangat buat kita agar tetap berkarya dan tetap bikin video teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat ya teman-teman, dan sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar channel ini bisa berkembang dan Pi makin semangat dalam membuat konten. Oke, see you next time, bye bye, assalamualaikum.